Halo semuanya, saya Ahmad Zakaria. Di sini akan menjelaskan sebuah materi yaitu logaritma. Nah, sebelumnya kalian tahu apa gak sih itu logaritma? Nah, sebelum kita belajar logaritma, apa sih awalnya logaritma itu? Sebelumnya kalian pasti udah pernah dengar tentang perpangkatan kan? 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8. Nah, seperti itu. Nah, logaritma ini kebalikannya. Nah, logaritma itu adalah sebuah inverse atau kebalikan dari perpangkatan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, jadi intinya dengan mempelajari logaritma ini kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui pangkatnya. Nah, begitu. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk umum logaritma. Bentuk umum logaritma seperti ini ya. Bisa dibaca gitu. Nah, kita perhatikan contoh ini, contoh soalnya. Jika 3 pangkat 2 itu 9, maka bentuk logaritmanya akan menjadi 3 log 9 sama dengan 2. 2 pangkat 3 sama dengan 8, seperti saya bilang tadi. Nah, maka bentuk logaritmanya akan menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Dan ya seterusnya. Nah, kenapa sih kita harus belajar logaritma? Kan kayak ini ngapain sih cuma kan gak penting banget nyari perpangkatan. Nah, ini fungsi logaritma. Salah satunya adalah menentukan order reaksi dalam ilmu reaksi kimia. Menghitung bunga bank. Nah, kalian yang suka ngutang-ngutang itu, biar ngitungnya pakai logaritma. Nah, menghitung laju pertumbuhan penduduk. Siapa tahu ada yang di sini mau jadi pemerintah. Ayo, siapa? Nah, membantu kerja alat pengukur kekuatan gempa atau seismograf. Nah, ini yang cita-citanya jadi BMKG nih, perlu banget belajar logaritma. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Nah, logaritma itu juga memiliki sifat yang wajib loh. Nah, kenapa wajib? Karena sifat-sifat inilah yang menjadi bekal kalian untuk mengerjakan soal-soal logaritma. Nah, tanpa memahami sifat-sifat ini, kalian gak akan bisa mengerjakan soal-soal logaritma. Nah, lalu apa aja ya kira-kira soal sifat-sifat logaritma? Dan juga sekalian mungkin contohnya deh. Ya, kan? Nah, contohnya ada yang seperti di sini. Seperti ini. Duh, kenapa banyak banget sih sifat-sifatnya logaritma? Males ngafalinnya. Jangan salah. Semua sifat di atas pasti bisa. Caranya, kamu bisa memperbanyak dengan latihan soal logaritma. Nah, ini beberapa salah satu contoh soal logaritma. 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, pembahasannya ada seperti ini. Mungkin akan saya jelaskan sedikit ya. Pada soal ini, yang harus kita cek adalah pertama-tama basisnya. Nah, kedua persamaan logaritma di atas memiliki basis yang sama, yaitu 2. Nah, karena basisnya sama, kita bisa menentukan sifat logaritma yang kedua nih untuk mengetahui hasilnya. Sehingga 2 log 4 ditambah 2 log 8 sama dengan 2 log 4 kali 8 sama dengan 2 log 32, yaitu 5. Ingat, tujuan logaritma adalah mencari pangkat. Jadi, 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Ya ini jawabannya 5. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan bahas yang soal kedua. Pada soal nomor 2 ini, kita tidak bisa langsung mengerjakannya karena kamu pasti akan bingung kan untuk mencari berapa pangkat 8 yang hasilnya 32. Nah, jadi bagaimana kalau kita perhatikan soalnya dengan jeli, 8 itu merupakan hasil perpakatan dari 2 pangkat 3. Dan 32 merupakan hasil perpakatan dari 2 pangkat 5. Ya, analogi seperti tadi. Mumpung soalnya masih muda ya. Sehingga bentuk logaritmanya kita bisa ubah menjadi seperti berikut. 8 log 32 sama dengan 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5. Nah, kita bisa mengutamakan memakai sifat yang tadi. Jadi 5 per 3, 2 log 2. Gunakan sifat nomor 6. Berarti 5 per 3 kali 1. Nah, kita menemukan hasilnya yaitu 5 per 3. Seperti itu. Begitulah mungkin penjelasan singkat saya mengenai logaritma. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa cek di kolom komentar. Mumpung ya, selamat belajar logaritma, selamat menghitung perpangkatan. Sekian dari saya video singkat ini. Saya Ahmad Zakaria, pamit untuk mengakhiri video. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.